Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat? Kali ini saya berada di sebuah desa atau kawasan di mana kawasan ini adalah kawasan yang sangat bersejarah yang erat kaitannya dengan angkringan. Nah, kali ini saya ingin membahas atau mengulas balik sejarah kampung angkringan di Dukun Sawit, Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Angkringan adalah penjualan dagangan kaki lima yang di pinggir jalan, yang identik dengan jualannya itu menggunakan gerobak. Penyajian makanan dan minuman yang beraneka ragam menjadi daya tarik sendiri bagi pembeli dan pengunjung di angkringan. Berbagai macam makanan seperti nasi kucing yang dibungkus dan berbagai macam varian sate-satean seperti sate telur khusus, sate hati, dan juga wedangan, berbagai macam wedang jahe atau rempah-rempah yang khas dengan Nusantara. Di angkringan juga menjadi tempat berkumpulnya orang berbagai kalangan untuk membicarakan segala topik. Sejarah hik atau wedangan atau angkringan bermula dari Karso Dikromo alias Karso Njukut, warga Duku Sawit, Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, yang mengawali berjualan makanan dan minuman menggunakan pikulan tumbuh di kota Solo pada tahun 1930-an. Kemudian Karso Njukut mengembangkan usaha dengan menambahkan cerek atau tempat air pada tumbuh di sisi belakang untuk minuman. Pada tahun 1943, pikulan tumbuh berganti dengan angkring berupa pikulan dengan beban kotak kayu pada kedua sisinya untuk menempatkan anglo beserta cerek serta membawa bungkus aneka jajanan serta nasi bungkus. Dan di tahun ini juga varian makanan beraneka ragam minuman sudah mulai banyak seperti nasi kucing, sate-satean, gorengan, makanan yang berbau khas pedesaan. Di sekitar tahun 1970-an, angkringan dijajakan mulai dengan gerobak bertutupkan terpal. Walaupun mungkin masih ditemui juga pedagang yang menjajakan perdagangannya dengan pikulan, bekerja sebagai pedagang angkringan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Warung-warung angkringan dengan ciri khas menu nasi kucing serta 3 cerek nangkring di atas anglo berisi arang membara itu masih eksis dan terus menjamur, meski warung-warung modern hingga kini sudah mulai banyak yang bermunculan. Saat ini ada sekitar 600 keluarga dari total 1.900 keluarga yang menggantungkan nasib dari berjualan angkringan. Mereka merantau ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Pulau Kalimantan. Ada yang menjadi juragan, ada pula yang menjadi prembe, sebutan bagi anak buah atau mitra juragan angkringan. Masyarakat Solo sendiri akrab menyebutnya dengan hik atau wedangan. Sedangkan di luaran Solo mungkin ada yang menyebutnya angkringan atau warung koboi dan sebagainya. Penyebutan hik sendiri pun ada sejarahnya. Dalam satu versi, penyebutan itu timbul karena ketika pedagang yang saat itu masih menjajakan dengan pikulan akan berteriak hik, hik, untuk menandai atau memberitahu kehadirannya di suatu kampung. Kemudian di era sekarang hik dikotak gatik gatuk jadi hidangan istimewa kampung. Museum Angkringan yang terletak di Desa Ngerangan ini menyimpan berbagai bukti sejarah mengenai cikal bakal lahirnya angkringan.
Mulai dari adanya replika angkringan, pikul atau biasa disebut dengan terikan, hingga berbagai merek teh yang biasa digunakan untuk membuat racikan teh khas angkringan. Salah satu orang yang menggagas dan mengelola museum ini adalah Sarono. Menurut penuturan Sarono, sejarah angkringan berawal dari seorang pemuda dusun sawit bernama Karso Njukut atau biasa dikenal dengan Mbah Njukut. Sejak masih berusia 15 tahun, Mbah Njukut ditinggal oleh ayahnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya, ia harus bekerja keras. Kemudian seorang juragan terikan bernama Mbah Wono mengajak Mbah Njukut untuk ikut belajar dan berjualan terikan. Lambat laun, angkringan pikul atau terikan ini berkembang menjadi sebuah gerobak angkringan. Mbah Njukut kemudian mengajak salah satu warga dusun sawit bernama Mbah Wiryo Jeman untuk mengembangkan kuliner di kota Solo. Pada akhirnya, kuliner angkringan ini mulai diterima oleh masyarakat Solo, Jogja, dan sekitarnya. Sekian dari perjalanan angkringan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa tahu saksi sejarah angkringan itu di mana dan dari mana.